kalah mereka kan, yang laporan terhadap Polda Metro Jaya itu kan. Saya sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. Kita lihat, itu hak. Warga negara berhak untuk melaporkan dan dilaporkan. Sidang gugatan yang diajukan Leoni Lydia ke KPU DKI Jakarta dan KPU Surakarta kemarin kembali digelar. Dalam sidang sengketa informasi ijazah Jokowi, Hakim Ketua Majelis Komisioner KIP, Rospita Vici Paulin, mempertanyakan uji konsekuensi yang dilakukan KPU. Jalannya persidangan sendiri sempat memanas. Berulang kali Hakim Ketua Majelis Komisioner KIP mempertanyakan termohon dalam hal ini KPU yang menyembunyikan 9 item informasi ijazah Jokowi. Menurutnya, sebagai pejabat publik, dokumen atau informasi yang bersifat publik harus bisa diakses. Karena hal itulah yang membedakan dengan warga biasa. Menanggapi panasnya sidang sengketa informasi ijazah Jokowi yang kembali memanas, relawan Jokowi Mania buka suara. Lantas apa kata Andi Azwan sebagai petinggi Jokowi Mania? Ya kan KIP kan sudah kalah mereka kan, yang laporan terhadap Polda Metro Jaya itu kan. Yang itu kan administrasi teknis ya, biar saja untuk itu. Tapi yang jelas ya proses itu kan sudah berjalan ya, dan sudah ada proses tersangka pula di situ. Artinya ya kita harus memisahkan gitu, karena mereka kan selalu berlindung pada KIP gitu. Apakah KIP yang adalah sebuah pengadilan? Kan enggak ya. Jadi pengadilan itu yang sesungguhnya itu yang nanti yang proses dari tersangka ini. KIP tidak berhubungan dengan tindak pidana. Tidak ada. KIP nggak berhubungan dengan persoalan administrasi. Betul. Itu saja gitu. Ya kita ikutin aja kita apa yang dia lakukan ya oke. Ya kita ikuti sesuai prosedur hukum yang terjadi gitu kan. Yang jelas ini membuktikan ya bahwasanya hati-hati untuk berbicara di ruang-ruang publik siapapun itu. Bicara hak terhadap pasal yang tadi Bapak baca, itu berlakunya umum. Kalau Bapak bilang dikecualikanlah dia. Tapi ketika itu menyangkut pejabat publik, kalau misalnya ini si A ikut terkait calon bupati atau gubernur, yang bersangkutan ternyata tidak jadi pejabat publik, dia tidak terpilih, Bapak tidak boleh buka informasinya karena dia tidak terpilih, Pak, tidak menjadi pejabat publik. Persoalannya sekarang yang lagi disengketakan dan yang bersangkutan sudah menjadi pejabat publik, informasinya menjadi terbuka, publik berhak tahu, Pak, benar atau tidak. Benar yang mulia, berdasarkan hasil uji konsekuensi kita juga kemudian menyatakan bahwa informasi iya betul, nah sekarang Bapak sudah menyatakan terbuka, tapi Bapak kemudian juga di samping itu tadi Bapak mengatakan di dalamnya ada informasi pribadi. Saya sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukanlah verifikasinya. Bapak jangan ngetes saya terkait ini, itu berlaku untuk masyarakat, Pak. Karena ada poin di pasal 18 undang-undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik, ada pengecualian. Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Izin yang mulia yang kita hormati. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya sebagaimana memperhatikan pasal 17 huruf angka 5 bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dikecualikan. Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 ayat 2, maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijazah pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 ayat 2, namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupi di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka,
Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh. Itu pertanyaan saya tolong dijawab, apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya diberi? Bapak buka akses begini, dengan Bapak berikan salinannya toh nggak ada beda, pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi ini, pemohon dan termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi akuo untuk permohonan informasi yang disetujui di dalam kesepakatan mediasi, dan untuk permohonan informasi selain itu maka akan dilanjutkan dalam persidangan adjudikasi Komisi Informasi Pusat. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang KIP, junto pasal 47 ayat 2 Perki PPSIP, pada pokoknya mengatur bahwa kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang KIP menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut. Memutuskan, memerintahkan pemohon dan termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan akuo. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Kamis 4 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner Rospita Bici Polin selaku Ketua Merangkap Anggota, Arya Sandi Yuda dan Samuel Tunaja Ismail masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 8 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Berdasarkan hasil mediasi kami kemarin dengan Komisi Informasi Pusat dengan termohonnya KPU RRI, ternyata KPU sendiri tidak pernah melakukan autentikasi dan tidak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Itu fakta mediasi dan itu fakta persidangan, tidak bisa dibantah karena kami yang adalah pelaku di dalam proses sengketa itu, ya kan? KPU RRI pada saat melakukan verifikasi terhadap ijazah Pak Joko Widodo nggak pernah tuh ngelihat ijazah aslinya. Artinya barang ini kan sebenarnya fisiknya ini kan misterius gitu. Yang diserahkan itu hanyalah salinan fotokopi yang dilegalisir dan kemudian dilihat karena ini sudah dilegalisir OGM, kemudian hanya diceklis memenuhi syarat. Nah, dari hasil sidang kemarin ternyata terungkap juga bahwa Lembaga Kearsipan Daerah juga belum menerima salinan ijazah itu dari KPU DKI. Polemik ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya oleh Roy Suryo CS tidak hanya makin panas, tetapi konfliknya juga melebar. Barisan relawan Jokowi, Andi Azwan kemarin menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi undangan atas laporan yang dibuatnya. Ya, sebelumnya Andi Azwan melaporkan Rismon CS atas tuduhan fitnah. Andi menyebut Rismon telah menuduhnya sebagai keturunan anak PKI. Bagi Rismon, tuduhan tersebut tidak dapat dimaafkan dan akan tetap melanjutkan sampai ke persidangan. Dengan kata lain, telah menutup rapat pintu mediasi. Andi ingin memberi pelajaran pada Rismon yang menurutnya sudah sangat keterlaluan. Lantas seperti hasil pemeriksaan BAP laporannya itu, akankah dalam laporan Rismon akan segera ditetapkan menjadi tersangka? Dipanggil penyidik untuk BAP dengan laporan saya tanggal 8 November mengenai fitnah yang dituduhkan kepada saya oleh Rismon Michael Sinaga, dan hari ini tepat dari jam 3 sekarang sudah jam 3 jam ya. Saya juga di dalam dan sudah selesai, sudah komplit untuk itu. Jadi ya, alhamdulillah sudah selesai semua, tinggal proses selanjutnya. Jadi menjawab dengan bagus, terus kemudian memberikan fakta-fakta, bukti, terus nanti dilanjutkan, mungkin akan dilanjutkan beberapa saksi. Oh, kemudian hal ini kebetulan saya sendiri langsung mendampingi beliau untuk pemeriksaan. Kenapa? Karena kita lihat tata letak dari apa yang diduga pencemaran, fitnah dan lain-lain sebagainya ya. Karena kita pasal berlapis juga karena ada UTE, undang-undang ITE ya. Kita juga memasukkan undang-undang ITE di situ.
Jadi kita lihat perkembangannya saja, bahwa semoga cepat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan memanggil pihak terlapor. Bukan masalah ijazah, ini masalahnya adalah pencemaran nama baiknya itu dengan fitnah, dan ini kejam sekali ya. Kalau buat saya sih gak apa-apa, tapi keluarga saya semuanya kasihan sekali, apalagi yang di kampung ya, itu kasihan banget ya. Ada keberatan lah ya. Keberatannya sudah pada tingkat tinggi, apalagi di situ ada kata-kata PKI misalnya. Itu luar biasa seperti apa. Kan kalau kita lihat apa yang dikatakan mereka, katakan persmu bohong kan, itu kan yang dituduhkan buat saya ya. Ya kita lihat aja bagaimana pengertian itu. Kalau yang ini sudah jelas banget bicaranya ya. Masalahnya adalah masa sudah langsung menyinggung nama saya di situ. Kemudian di situ juga diucapkan bahwa saya kena TPPU yang sangat viral, ya kan? Ya luar biasa. Teman-teman juga pasti kan menerima seperti itu dan menanyakan kepada saya klarifikasi resmi. Yang jelas itu sudah dilakukan pelaporan sebagai hak bangsa, ya, sebagai hak anak bangsa yang tercemar nama baiknya itu. Kalau terkait tugas fungsi advokat, ketika diminta, maka kita wajib menerima permintaan itu. Bang Andi meminta kepada kami membentuk suatu tim advokat bersama namanya. Perlu dicatat ya, tim advokat bersama inilah yang akan bekerja untuk menyajikan seluruh fakta-fakta hukum, tentu berdasarkan bukti ya. Jadi kita berangkat pada 2 alat bukti cukup, kemudian nanti kita lihat progresnya seperti apa. Saya rasa profesionalitas, kemudian handal ya, terus kemudian profesional, handal, dan transparansi penyidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan tetap beracuan pada mantap, taktis, bersahaja. Saya akan kejar itu. Buat Kapolres Metro Jaya, terapkan mantap, taktis, bersahaja. Saling lapor antara dua kubu akhirnya tidak dapat dihindarkan. Andi Azwan tidak hanya melaporkan, tetapi juga dilaporkan oleh Roy Suryo CS. Menanggapi laporan itu, Andi tidak mempermasalahkannya dan akan mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya. Dilaporkannya Andi merupakan bukti jika kubu Roy Suryo terus memberikan perlawanan keras terhadap para pembela Jokowi. Seperti diketahui sebelumnya, 8 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dibuat Jokowi di Polda Metro Jaya. 1 di antaranya ialah Roy Suryo. Lantas apa tanggapan Andi Azwan merespons laporan Roy Suryo CS terhadap dirinya? Yang jelas kan jelas sekali, saya melapor tanggal 8. Nah, mereka mungkin khawatir ya, jadi mencoba untuk membuat suatu laporan tandingan kayak gitu ya. Kita hadapi saja, nggak ada masalah untuk kita itu. Karena ya kita paham juga ya. Artinya ya kita tunggu aja. Mana yang lebih cepat menurut daripada di bersatu Bang Lece sebagai apa? Sebagai tim pengacara kita ya kan mengatakan juga waktu di stasiun TV. Mana yang lebih cepat lagi? Tidak ada masalah. Kita lihat, itu hak. Warga negara berhak untuk melaporkan dan dilaporkan. Yang dilaporkan wajib untuk datang, yang melaporkan wajib untuk menyajikan bukti-bukti otentik. Oke? Hari ini saya menyatakan siap melawan yang bernama inisial AA dan JS. Artinya kami meyakini bahwa ahli mereka yang bernama berinisial JS itu adalah pembohong besar. Bagi orang yang melakukan kejahatan itu nggak ada pilihan selain pasang badan. Dan bagi kita mau pasang badan atau tidak, bahwa dia bukan hanya pasang badan, pasang kaki, pasang kepala, kita angkut semuanya ya. Jadi itu tuduhan yang tidak berdasar sama sekali ya. Menurut kami, menurut keyakinan kami, ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh AA dan JS. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, sebetulnya kami hadir di sini adalah untuk menuntut adanya keadilan hukum yang imbang
equality before the law. Semua orang itu kedudukannya sama di hadapan hukum. Itu mandat konstitusi. Itu mandat aturan perundang-undangan. Hari ini kami datang di Polda Metro Jaya untuk menuntut agar Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang saat ini menjadi polemik tingkat nasional, ya bahkan juga ditonton oleh masyarakat dunia internasional. Polda Metro Jaya harus berdiri di tengah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.